Ya, Sobat Family Journey, sekarang kita ada di Sate Kalong, salah satu kuliner yang terkenal di Purwakarta ya. Kita kalau naik mobil keluar dari Jakarta, dari Darangdan ya, gerbang tolnya sebelah sana, itu bisa kelihatan. Nah, itu langsung aksesnya bisa langsung keluar ke Sate Kalong buat ke arah yang bisa ke arah Pleret. Nah, ke arah sana, ke arah Pleret, ke sana ke arah Bandung. Nah, jadi Sate Kalong ini juga ada dua ya, sebenarnya bukan cuma di sini. Kalau memang di sini penuh, kalian lanjut aja terus ke sana ke arah Pleret. Di sana di sebelah kanan itu ada Sate Kalong. Nah, di situ relatif lebih kosong sebenarnya ya. Nah, ini kita berada di Sate Kalong yang emang pas di kolong tol ya. Oke, tadi kita dari Pleret udah makan di Saung Ulu dan kita istirahat sejenak di sini di kolong. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya pulang ke arah Bandung. Di sana ada basreng, katanya basreng yang enak daerah Cikalong. Oke, kita lanjut ke sana. Ya, kita mengawali perjalanan dari kota Cimahi perbatasan dan keluar kita menuju komplek ini ya. Ini namanya Komplek Lembah Teratai di perbatasan Cimahi dan Bandung Barat. Kita keluar ke Jalan Gado Bangkong. Nah, ini Jalan Raya Gado Bangkong. Jadi kita menggunakan motor Honda Beat. Nah, ini yang biru. Sekalian kita menguji juga performa dan keiritannya ya, dengan bobot 2 orang dewasa dengan berat badan kisaran 65 kg ya. Nah, ini kita menuju ke arah Pleret, daerah Cikalong Wetan, Pleret, dan Purwakarta. Nah, ini kita belok ke kiri karena berputar dulu masuk ke kawasan Kota Baru Parahyangan ya. Nah, ini kita memutar ke arah komplek kawasan Pemkab KBB ya. Nah, ini nanti kita tembus ke Jalan Cihaliwung dengan tujuan memangkas kemacetan yang biasa terjadi ya di daerah keluar komplek di kawasan Kota Baru Parahyangan. Nah, ini kita sampai di kawasan kereta stasiun kereta cepat ya, KCIC Padalarang. Jadi kita berangkat kisaran jam 1:30 ya, siang-siang, dan kita melewati jalur lama Purwakarta dengan kendaraan roda 2. Nah, ini di kawasan Jalan Cihaliwung ya, tembus, kemudian kita lanjut. Nah, ini jalan raya menuju Cikalong Wetan ya. Jadi kawasan Bandung Barat ini kawasannya luas ya. Jadi dari Cikalong Wetan itu sudah masuk ke kawasan Bandung Barat, itu sampai ke Padalarang, kemudian stasiun Gado Bangkong, dan itu perbatasan ditandai dengan Gunung Bohong. Nah, ini kita sudah sampai ke area mendekati area Darangdan ya. Jadi di jalur ini terdapat kawasan kuliner ya, maupun kawasan wisata juga ya. Kalau kawasan wisata di kawasan Jatiluhur dan Waduk Cirata itu bisa kita tempuh dari jalur ini, belok ke kiri ya, masuk ke daerah Pleret ya. Daerah Pleret lanjut itu bisa langsung tembus ke Waduk Cirata. Itu ada bendungan besar ya. Jadi di kawasan Purwakarta dan Cianjur perbatasan itu ada 2 waduk besar ya, Waduk Cirata yang masuk kategori atau kawasan Cianjur, kemudian juga Waduk Jatiluhur yang masuk ke Kabupaten Purwakarta. Nah, di perjalanan kita cukup nyaman dan lancar ya, karena memang jalurnya mulus ya, jalur
jalan raya nasional ya. Nah ini kita tambah angin dulu karena tekanan bannya dirasa kurang ya, karena kita pengalaman pernah sempat kurang tekanan jadi bannya kempes, tapi bukan bocor tiba-tiba kehilangan tekanan. Jadi untuk amannya, untuk perjalanan jauh, jadi kita tambah angin dulu. Nah ini suasana hujan juga mendekati kawasan Darangdan. Ini ada hujan gerimis ya. Jadi kita rencana menuju ke kawasan Pleret ya. Nah ini perbatasan sudah kita lewati, kita memasuki Kabupaten Purwakarta ya. Jadi jalan lama Purwakarta ini banyak sekali truk-truk peti kemas ya. Nah, di pom bensin kita isi dulu. Ini kita ngisi 2 liter saja Pertalite 20.000. Dan BBM untuk motor Honda Beat ini terhitung sangat irit ya. Bahkan dari Bandung Barat kemudian ke Pleret pulang kembali itu kurang lebih hanya 10.000. Nah ini melewati Sate Maranggi Pleret. Abah Heri ini terkenal sekali di stasiun Pleret ini. Satenya sangat enak ya. Kita sudah sering ke daerah stasiun, cuman untuk di stasiun kita sudah banyak mencoba, jadi kita ingin variasi. Kita putuskan untuk membeli sate di restoran ini. Sekaligus kita akan review juga bagaimana rasanya sate marangginya ya. Nah ini sate marangginya. Nah, ini harganya kisaran 4.000 untuk yang polos ya, jadi standar saja harganya, tidak terlalu murah tapi tidak juga terlalu mahal ya. Jadi untuk rasa dan karakter dan keempukannya ini kurang lebih sama dengan yang di kawasan stasiun Pleret ya. Nah di kawasan Pleret juga ini ada sate kolong ya, yang tadi disebutkan bahwa sate kolong itu berada di pintu keluar tol Darangdan ya. Nah ini dari area Purwakarta itu bisa masuk untuk menuju ke Jakarta dari Darangdan, dan bagi yang dari Jakarta bisa keluar dari pintu tol Darangdan. Nah ini posisinya di pas tepat di pintu tol Darangdan sebelah sini. Ya, ini kita di pabrik basreng. Ini punyanya Pak Asep Hambali dan Ibu Hajah Popon ya. Ini pabriknya, kalian bisa beli langsung ke sini ataupun via online di TikTok katanya ya. Ini basrengnya udah banyak variannya, nanti kita lihat. Rasanya tadi udah dicobain, enak ya. Ada variannya banyak sekali, ada basreng mix, ada juga kerupuk jengkol pedas dan varian-varian lainnya. Dan di sini yang pastinya murah-murah dan enak rasanya ya, nggak keras gitu ya, jadi renyah. Oke, lanjut lagi nanti. Oke. Udah masuk ke mana, Cak? Ini kan? Pas area Sumatera. Pas area Sumatera ini udah masuk. Oh, iya. Kalau mas Asepnya tuh yang itu? iya. Iya. Mau jengkol mau? Iya, itu.
3 hari yang baru itu anak. Yang baru. Yang baru ini gua cuma kan ngadadak. Ya. Bumbunya. Lampung Palembang. Lampung Palembang. Kalau basrengnya. Ya, itu seputar kuliner dan makanan oleh-oleh yang bisa dibeli di jalur Purwakarta, Pleret, dan Cikalong Wetan ya. Jadi banyak sekali variasi kuliner dan makanan yang bisa dinikmati ya sepanjang jalur dari Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Pleret ya. Baik, sampai jumpa lagi di perjalanan Love Family Journey selanjutnya.